Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahma Astutami dengan NIM D1B12210. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Megarizky Makassar, program studi S1 Farmasi. Adapun saya untuk membuat video kali ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biofarmasetika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi sadian biofarmasetika sadian tetes mata. Sebelum masuk ke pembahasan tentang evaluasi sadian tetes mata, perlu diketahui dulu pengertian atau definisi sadian tetes mata. Tetes mata adalah sadian berupa larutan yang digunakan dengan cara meneteskan obat pada selaput lendir mata di sekitar kelopak dan bola mata. Tetes mata juga berupa sadian steril berupa larutan jernih bebas dari zat asing. Pada sadian obat mata, bentuk sadian obat mata terbagi menjadi dua, yaitu ada sadian cair contohnya tetes mata dan semi padat contohnya salep. Adapun persyaratan yang harus memenuhi sediaan obat mata, yaitu pertama harus steril, kedua tetes mata berupa larutan harus jernih dan bebas dari partikel asing, yang ketiga bebas pirogen, keempat stabilitas, tonisitas, kejernihan, dan mempunyai pH yang sesuai. Selanjutnya kita ke topik pembahasan yaitu evaluasi sadian tetes mata yang saya ambil dari jurnal internasional yang berjudul bentuk sadian obat mata, karakteristik dan metode penelitian. Evaluasi sadian tetes mata yang harus dilakukan yaitu pemeriksaan in vitro yang meliputi pertama pemeriksaan sterilisasi, kedua penentuan pH, ketiga pemeriksaan kejernihan, dan keempat pemeriksaan kandungan zat atau pengawet, dan kelima pemeriksaan ukuran dan morfologi partikel, dan yang terakhir pemeriksaan stabilitas. Yang pertama kita akan membahas pemeriksaan sterilisasi. Pemeriksaan sterilisasi melibatkan inokulasi dalam kondisi aseptik dari sampel yang diperiksa. Metode inokulasi dibedakan menjadi dua, yaitu inokulasi langsung dan inokulasi tidak langsung. Metode inokulasi langsung seperti yang dijelaskan dalam farmakope melibatkan pemindahan sejumlah sediaan yang diberikan ke media. Jika suatu produk memiliki sifat antimikroba, efek zat tersebut harus dinetralkan sebelum pemeriksaan. Dan inokulasi tidak langsung, metode filtrasi membran yang digunakan ketika karakter produk memungkinkan. Selanjutnya pemeriksaan pH. pH larutan, tetes, suspensi, dan gel in situ paling sering ditentukan dengan menggunakan metode potensiometri. Dalam metode ini, nilai pH ditentukan dengan mengukur beda potensial antara elektroda yang ditempatkan dalam larutan yang diperiksa dan larutan pembanding yang diketahui pH-nya, atau antara elektroda pengukur kaca dan elektroda pembanding atau peraklorida. Keduanya ditempatkan dalam sadian yang diperiksa. Evaluasi ketiga ada pemeriksaan kejernihan. Pemeriksaan kejernihan melibatkan penilaian visual formulasi dalam pencahayaan yang sesuai. Pemeriksaan ini berlaku untuk obat tetes mata dan gel in situ sebelum dan sesudah pembentukan. Selanjutnya ada pemeriksaan ukuran dan morfologi partikel. Untuk pemeriksaan ukuran partikel ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama metode mikroskopi optik atau uji jumlah partikel mikroskopik. Metode ini mencakup persyaratan dari farmakope Amerika dan internasional. Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop setelah pengambilan sampel, pembelasan, dan pengeringan pada filter membran mikropori dengan diameter tidak kurang dari 10 mikrometer. Untuk memenuhi persyaratan farmakope internasional menetapkan bahwa untuk setiap 10 mikrometer bahan aktif padat tidak lebih dari 20 partikel yang berukuran maksimum lebih besar dari 25 mikrometer dan tidak lebih dari 2 partikel berukuran maksimum lebih besar dari 50 mikrometer. Selanjutnya ada pemeriksaan ukuran dan morfologi partikel. Untuk pemeriksaan ukuran partikel ada beberapa metode yang digunakan, yaitu yang pertama ada metode mikroskopi optik atau uji jumlah partikel mikroskopik. Metode ini mencakup persyaratan dari farmakope Amerika dan internasional. Pemeriksaan dilakukan di bawah mikroskop setelah pengambilan sampel, pembelasan, dan pengeringan pada filter membran mikropori dengan diameter tidak kurang dari
10 mikrometer. Untuk memenuhi persyaratan Farmakope Internasional menetapkan bahwa untuk setiap 10 mikrometer bahan aktif padat tidak lebih dari 20 partikel yang berukuran maksimum lebih besar dari 25 mikrometer dan tidak lebih dari 2 partikel berukuran maksimum lebih besar dari 50 mikrometer. Yang kedua, uji jumlah partikel penggaburan cahaya. Pemeriksaan ini dilakukan dengan menggunakan alat yang menghitung partikel yang terkandung dalam cairan dan menggunakan sensor penggaburan cahaya dengan sistem yang sesuai dengan dosis sampel yang menyediakan bagian sampel yang terkontrol untuk analisis. Yang ketiga ada analisis pencitraan dinamis. Pemeriksaan ini memungkinkan pengakuan ukuran dan bentuk partikel dalam larutan atau suspensi. Ini melibatkan perekaman gambar digital partikel yang tersuspensi dalam fluida gerak, misalnya selama pencampuran atau aliran yang memungkinkan menandai jumlah partikel dalam volume tertentu dan menentukan distribusi ukuran partikel. Yang keempat, menganalisis partikel difraksi laser. Pemeriksaan melibatkan sinar laser melalui sampel yang mengandung partikel dengan bentuk berbeda yang menyebarkan cahaya dan arah serta intensitas cahaya yang tersebar terkait erat dengan ukuran partikel dalam sampel yang diperiksa. Yang kelima, mikroskopik elektron. Metode mikroskopi canggih seperti mikroskop elektron transmisi atau TEM, pemindaian mikroskop elektron atau SEM, mikroskop kekuatan atom atau AFM memungkinkan pemindaian partikel berkualitas tinggi dalam resolusi nanometer. Namun mikroskop elektron transmisi dan pemindaian mikroskop elektron membutuhkan pemrosesan sampel yang kuat. Yang keenam ada DLS, penyebaran cahaya dinamis atau spektroskopi korelasi foton. Hamburan cahaya Yang keenam ada DLS atau penyebaran cahaya dinamis atau spektroskopi korelasi foton. Metode DLS pengukuran fluktuasi cahaya yang tersebar yang disebabkan oleh gerakan Brown molekul dalam larutan. Yang ketujuh ada uji Coulter. Metode ini menggunakan aturan yang mengatakan bahwa partikel ditempatkan dalam medan listrik mengubah aliran muatan menjadi arus untuk mendeteksi partikel. Yang ke-8 ada analisis pelacakan nanopartikel atau NTA. NTA adalah teknik baru yang digunakan untuk mengukur partikel dalam kisaran sekitar 30 hingga 1000 nanometer. Uji selanjutnya ada pemeriksaan kandungan zat atau pengawet, pemeriksaan kandungan obat atau pengawet dalam formulasi yaitu metode spektrofotometri atau HPLC. Evaluasi selanjutnya ada pemeriksaan stabilitas, yaitu tujuannya untuk pemeriksaan stabilitas yaitu memberikan informasi tentang perubahan mutu bahan aktif atau produk obat dalam waktu akibat pengaruh faktor lingkungan yaitu suhu, kelembapan, dan cahaya pada bahan atau produk yang diperiksa.